Hai guys, jadi gue lagi nungguin Armada Travel, tapi yang dari Poso untuk jemput gue dan nganter gue ke Palu. Hai, jadi ini gue pertama kalinya traveling ke Bali dari selama gue tinggal di Poso gitu ya. Nah, jadi ini gue lagi on the way dulu dari Poso ke Palu pakai Armada Travel. Nah, sebenarnya dari Poso ke Palu itu gue sempat lewatin beberapa kota, tapi karena gue tidur jadi gue nggak sempet record. Nah, kita sempat berhenti satu kali selama 1 jam di rumah makan Osin. Cukuplah buat sholat sama makan ya. Nah, untuk menu favoritnya sendiri di sini ada ikan bakar katombo yang dipakein daun tuh. Yang dibakar itu lihat nggak? Nah, gue tadi pesen itu. Cukup enak lah. Di sini makanan khas Sulawesi Tengah lah gitu, ikan bakar katombo itu. Tuh, menarik kan? Nah, jadi untuk skema perjalanannya itu dari Palu nggak bisa direct ke Denpasar. Gue nggak tahu ya kalau maskapai lain, cuman kebetulan maskapai yang lagi gue naikin itu mesti transit dulu di beberapa kota. Pertama gue transit dulu di Makassar, abis itu Surabaya, baru abis itu Bali. Nah, ini jalanan perbatasan Palu Poso, Poso Palu. Tuh masih full of penghijauan karena ini juga masih kategori cagar alam. Nanti kalian bakal lihat di pinggir jalan itu masih ada monyet-monyet nongkrong. Tuh, nanti kalian bakal lihat. Jalanannya sih bentukannya kurang lebih kayak jalan ke puncak Cisarua lah ya, kalian tahu. Tuh kan, gue gak bohong masih banyak monyet. Ya, halo everyone. Jadi sekarang aku tuh udah di Hotel Palu. Ya, aku tahu banget mungkin sebagian dari kalian ada beberapa yang rasa vlognya tuh agak nggak jelas ya, kurang komplit gitu. Padahal tuh niatnya tuh aku pengen full recording gitu loh dari awal berangkat dari Poso sampai transit di kota ini, kota itu gitu. Nah, sebenarnya tujuan akhirnya itu aku pengen ke Bali. Nah, tapi kan karena aku tuh sekarang stay-nya di Poso, jadi apa-apa tuh kalau mau naik pesawat harus dari Palu dulu kan. Nah, ternyata dari Palu itu juga nggak ada yang bisa direct ke Bali gitu. Jadi harus transit ke beberapa kota dulu, tergantung maskapainya apa. Nah, sekarang gue nih lagi di Palu, kayak yang tadi gue bilang kan, pesawat tuh gak ada yang direct dari Poso, jadi harus ke Palu dulu. Besok gue baru flight, insya Allah jam 6 pagi, semoga gak delay. Ya, mudah-mudahan setelah ini gue gak hektik ya, karena kan dari tadi juga kenapa gue tuh gak full recording dari awal gue masih di rumah tadi sampai akhirnya gue sampai ke hotel tempat gue transit sekarang, itu karena hektik banget. Bawaan gue sebenarnya nggak banyak sih, cuman kan gue naik kendaraan umum ya. Jadi ke Palu ini gue naik Armada Travel. Ini kalian bisa lihat. Jadi Armada Travel itu dia ada di agentnya ya, untuk kantor agentnya itu ada di Palu, ada juga di Poso gitu. Nah, so far sih dari semua travel agent Palu Poso yang sering gue pakai masih selalu Armada sih. Gue belum pernah coba travel agent yang lain-lain gitu. Cukup worth it dan trusted, karena kan kalau gue tuh lebih mengutamakan trusted dulu gitu ya, sama kenyamanan juga gitu. Cukup luas sih sebetulnya, sumpah. Cuman karena di kursi belakang tuh banyak orang, gue nggak enak mau videoin kursi belakang gitu. Jadi gue videoin cuplikannya di kursi tempat gue duduk aja. Pokoknya sampai kursi belakang juga sama kok, ukurannya, bentukannya kayak gitu-gitu juga kursinya. Nah, di setiap baris ada pintunya gitu. Pintunya di sisi sebelah kiri. Intinya ini mobil kayak ya mobil high-S lah, kayak mobil high-S, cukup besar, cukup luas, dingin juga, ada AC-nya gitu. Worth it sih gitu. Jadi kalau misalnya kalian mau travel ke Poso dari Palu, kalau dari gue pribadi sih rekomen Armada ya. Tapi mungkin next gue bakal coba travel lain lagi sih. Ya,
Pokoknya total perjalanan dari Poso ke Palu tadi kan gue tuh nggak ada berhenti-berhenti sama sekali ya. Berhenti tapi cuma sebentar doang. Makan siang itu pun cuma 1 jam. Di luar dari itu kita nggak ada berhenti-berhenti sama sekali. Itu total durasi perjalanannya kurang lebih tadi jam berapa tuh? Kan gue berangkat jam 8 pagi. 9, 10, 11, 12, 1, 6 jam. 6 jam pas. Itu karena berhenti makan ya tadi, tapi kalau misalkan gak berhenti makan sih mungkin 4,5 jam atau 5 jam itu nyampe gitu. Dan ya biasalah yang namanya daerah sini kan beda ya sama kota-kota besar kayak Jabodetabek, terus Surabaya, Jogja, Semarang gitu, atau kota-kota besar lainnya. Jadinya tidak ada macet sama sekali ya, cuman jujur kendalanya kalau misalkan di jalanan perbatasan kota gitu di Sulawesi, paling sih kendalanya bukan macet justru, tapi kadang suka longsor atau jembatan rusak, jadinya nggak bisa dilewatin. Tapi jarang sih gitu ya. Oke, mungkin nanti bakal gue lanjutin lagi vlognya. Kayak gue mau istirahat dulu deh, gue capek banget. Oke, see you. Nah, ini udah waktunya makan malam dan gue pilih untuk makan di samping hotel aja, jadi biar lebih simple. Untuk menunya sendiri sih standar ya, adalah ayam bakar, ayam goreng, ayam geprek gitu-gitu. Sama ya ikan bakar katombo, karena kan ini masih wilayah Sulawesi Tengah ya, jadi ikan katombo everywhere. Halo guys, jadi sekarang udah jam 4:18 pagi. Belum subuh, sekarang kan gue di Palu nih masih. Udah mandi, udah make up tipis-tipis biar nggak pucat-pucat banget. Tapi di sini belum azan subuh, jadi kayaknya gue bakal sholat subuh di bandara sih insya Allah ya. Ini gue lagi nunggu grab car untuk menuju ke airport Mutiara Sis Al Jufri. Oke, nanti bakal gue vlog lagi kalau misalnya udah di Bandara Palu, and then kalau gue udah sampai di Bandara Surabaya, gue juga bakal nge-vlog lagi. Itu di Bandara Surabaya transit aja sih. Semoga aja semuanya lancar, dipermudah, dikasih keselamatan. Gue juga bisa ketemu sama suami gue di Bali dalam keadaan sehat dan selamat semuanya. See you. Hai guys, jadi sekarang gue lagi di Bandara Makassar mau ke Surabaya. Jadi di sini tuh cuma transit aja. Jadi gue tuh di Bandara Makassar dan Surabaya tuh literally transit aja. Di vlog kemarin-kemarin gue sempat lupa sebut kalau gue tuh transitnya nggak cuma di Surabaya aja, tapi di Makassar juga. Lumayan capek, tapi seru sih. Kebetulan sekarang masih jam 7 pagi dan gue belum sarapan sih jujur. Dari tadi pas berangkat ke hotel sampai sekarang belum kena makanan sama sekali, tapi udah minum air putih terus. Kayaknya gue bakal sarapannya pas di Surabaya aja deh. Ya udah, segini dulu aja kabar transit di Makassarnya. Nanti gue akan vlog lagi. Mungkin kalau udah di Surabaya kali ya, karena ketika transit di Surabaya tuh waktunya cukup panjang sampai gue boarding menuju ke Denpasar. Mudah-mudahan aja nggak delay. Kalaupun delay ya semoga nggak too much aja waktunya. Gitu lah, yang terbaik aja pokoknya. Yang penting selamat sampai tujuan dan sehat-sehat.
challenging banget ya. Masih wisata domestik itu sampai 2 kali transit pesawat. Ya mungkin bagi sebagian orang udah biasa, cuman ini jujur gue bener-bener pertama kali, bener-bener experience yang gue syukuri banget dan happy. Walaupun capek, tapi gue happy dan excited justru dengan hal-hal baru apapun yang gue coba di hidup gue. Apalagi yang berkaitan dengan traveling, karena gue tuh suka banget yang namanya jalan-jalan. Makin jauh makin suka gue. Gokil, delay terus. Tadi gue berangkat bener-bener yang masih gelap banget, sekarang terang ini. Oke, jadi sekarang gue udah di Surabaya untuk transit yang terakhir. Abis ini langsung flight ke Bali. Kayaknya sih nggak delay sih kayaknya. Aduh, tadi gue di pesawat bener-bener tidur banget, pules, nggak nyangka ternyata udah sampai aja. Kayak baru banget tidur. Inilah suasana airport di Surabaya. Padahal tadi niatnya tuh gue pengen makan apa gitu kan di airport Surabaya. Pengen tahu tek kayak atau apa kayak soto-sotoan gitu sambil nunggu boarding. Tapi kan ternyata karena pas gue transit di Makassar itu delay ya untuk pesawat ke Surabaya, delaynya tuh setengah jam. Jadi ya sekarang mepet deh waktunya. Nggak tahu sih, kayaknya nggak nyampe setengah jam deh tadi, sekitar 15-20 menitan lah ya, hampir setengah jam tadi. Jadi ya sekarang kayaknya gue tuh takut mau cari-cari makan di airport Surabaya karena takut ketinggalan boarding aja sih. Jadi ya udah gue tunggu aja di ini. Makan siangnya nanti aja, kayaknya gue di Bali deh. Untung tadi gue pas di Makassar sempet beli roti buat ganjel-ganjel sarapan. Ya dan terpas di Bali gue lanjut vlog lagi. Ya Allah, alhamdulillah nyampe juga di Bali ya. Bener-bener ya. Alhamdulillah ya, pesawat yang gue naikin, gue kan kebetulan pakai maskapai itu tadi sih sedelay-delaynya paling nggak nyampe setengah jam. Itu pun juga cuman pas lagi di Bandara Makassar ketika lagi mau on the way ke Surabaya. Cuman ya kasihan suami gue nih. Jadi suami gue itu kan tadi berangkat dari Manado ya gitu. Nah habis itu dari Manado ke Makassar. Nah dari Makassar barulah langsung ke Bali. Wah delaynya gokil sih. Seharusnya di jadwal awal tuh dia jam 2 siang mestinya, tapi malah delay jadi jam 7 malam. Wow, gokil ya, mudah-mudahan nggak semakin delay ya, suami gue kasihan banget. Yaudah, ini gue lagi mau cari rental mobil dulu ya. Jadi guys, gue itu di sini sewa mobil, lepas kunci, kurang lebih selama 5 hari. Jadi, Pak, parkir mobil di sana ya? Lurus mentok kiri. Oh ya, kasih ya. Iya, jadi itulah yang tadi gue bilang. Intinya di sini gue rental mobil aja, tapi lepas kunci. Nanti gue bakal tulis di bawah nih, gue sewanya, nama agennya apa. Ini trusted sih, insya Allah. Soalnya
gue dapat referensinya juga dari teman kantor gue sendiri. Jadi kebetulan yang punya rental mobil ini tuh adik iparnya temen gue gitu loh. Nanti gue cantumin di bawah namanya. Aduh gue capek banget ngos-ngosan jalan sambil ngomong.